ini elektron sama matahari itu besar ya udah benar. Terus ternyata ada keterkaitan takdir antara matahari sama elektron. Matahari ngasih energi, elektron yang transfer ke kita, dan kita benar-benar saya pribadi amazing bahwa ternyata ilmu pengetahuan Allah itu luas banget. Dari tata bicara ya mungkin nggak yang pulang ke Indonesia mungkin nggak tahu sih ya, tapi seharusnya mengalami ya. Kalau nanti dia kerja di Indonesia, orang-orang lulusan Jerman itu terkenal ceplas-ceplos. Ketika kita ngobrol sama orang gitu kan, kadang-kadang kita harus ada kulonun, basa-basi, sopan santun. Wah itu benar-benar kerasa banget. Saya kayaknya kurang di situ. Iya, karena jadi mungkin karena kan lingkungan yang membawa seperti itu, apalagi dalam jangka waktu 4 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar ya. Jadi pembentukan diri juga ya udah seperti itu kan, mau nggak mau. Dan itu uniknya kita nggak terasa Teh. Kita nggak terasa kalau kita tuh berubah. Memang kita merasa seperti biasa, tapi orang melihat kita enggak, kamu lain gitu kan. Iya, jadi saya sempat ada sedikit gesekan dengan teman atau mungkin kolega atau atasan karena mungkin beda saya terlalu atau gimana? Iya, beda pendapat dan mungkin membawakan perbedaannya itu tidak smooth, tidak sesuai yang seharusnya lah, yang sudah disikapi oleh orang jamak di Indonesia. Jadi saya gini aja, ya ubah aja. Jadi apa sih nih orang kok datang-datang main protes-protes aja. Tapi sekarang mereka sudah mengerti, maksudnya dengan adaptasi seperti itu mereka sekarang udah tahu, atau alfiannya yang mengikuti seperti semula lagi gitu. Ya, sayanya yang harus ngikutin gitu kan. Karena kita nggak bisa memaksa orang yang sudah hampir 20 tahun, 30 tahun. Dan kan kita yang baru datang sekitar 1 bulan, 2 bulan. Dan kita yang ngerasain efeknya kan, impactnya dari kelakuan kita tuh, kok kita ngerasain. Kita nggak mungkin merasa, lu harus kayak gue dong. Enggak lah. Akhirnya ya, mau nggak mau, ada beberapa hal yang prinsipil yang saya nggak bisa ubah gitu kan. Ada beberapa hal yang, ya udah deh, harus ngalah deh daripada ribet gitu kan. Daripada malah nambah masalah gitu. Kira-kira seperti itu. Dan itu di Jerman ya. Dan lama birokrasi gitu kan. Misalnya kita bikin termin di mana di kota ya kan. Kita kan sudah tahu tuh kita telat, kita bakal bikin termin bulan depannya lagi gitu atau minggu depannya lagi. Tapi kita merasa ada keadilan di situ. Kita dapat janji pasti dapat bulan depan. Betul. Ya kan? Nah, tapi di Indonesia gitu kan, ketika kita disuruh balik, kita nggak yakin tuh itu akan ada kesempatan kedua. Atau ada sih, cuman kita nggak bisa ngeyakinin. Kapan-kapan. Iya, kayak gitu. Jadi makanya ketika ngurus, misalkan saya pulang dari Indonesia, kita harus menyetorkan ijazah. Jadi harus buru-buru tuh ke Dikti, setarin ijazah, bikin janji gitu kan, lengkapin surat segala macam, bawa dokumen-dokumen yang lengkap, walaupun misalkan dokumennya cuma 5 gitu, tapi kita cari-cari web bawa ini bawa itu, bawa yang mereka nggak minta. Karena kalau kita misalkan datang, kurang, aduh, datang sana jauh Alfian juga gitu kan. Itu si Alfian. Udah. Jelas nggak? Putus. Oke. Udah. Oke. Iya betul. Oke. Ya jadi kita di birokrasi kita harus memang siapin mental gitu. Tapi memang sekarang sih udah mulai bagus ya Teh. Udah mulai bagus. Tapi tentu dan satu lagi. Iya. Dan jangan samakan negara kita dengan negara di mana kita sekolah. Jangan samakan. Karena itu ekspektasinya terlalu tinggi. Betul, ya. Dan tidak bisa dibandingkan juga karena nggak bisa dibandingin juga, nggak bisa. Dan kalau kita mau adil mungkin ya di Jerman menang lah disiplin segala macam, kebersihan segala macam. Tapi tentu negara kita juga punya kelebihan dalam hal yang lain ya, kebersamaan, macam-macam gitu. Plus minusnya ada lah pasti. Plus minusnya ada, tapi dan kita nggak boleh negaranya sampah nih, nggak kayak waktu gue sekolah gitu. Yang kayak gitu tuh cuman ya penyakit buat diri kita. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih. Pas
saat Alfian ngajar di kelas, itu mungkin ada hal-hal yang diterapkan yang waktu itu di sini terus Alfian ini ke anak-anak gitu. Entah mungkin dari dalam segi apapun lah. Ada nggak kira-kira? Ada. Contohnya? Jadi misalkan contohnya saya kan mulai ngajar itu mulai bulan September 2017 ya. Jadi datang Mei tapi ngajarnya September. Yeah. Dikasih mata kuliah waktu itu adalah pengenalan material teknik. Itu mata kuliah yang paling asik sebenarnya karena dari situ orang-orang tahu definisi material segala macam. Nah, kuliah ya sudah berjalan seperti biasa. Tentu kita juga alhamdulillah ya senior juga tuh ngasih tuh mata kuliah kayak gini-gini. Mau contoh slide presentasinya gak? Kayak gini-gini. Dikasih gitu kan. Tapi ada kebawa rasa ingin memberikan yang lebih ya. Rasa ingin mencari cara baru yang lebih up to date, terus yang lebih pas sih buat anak-anak milenial, anak-anak muda tuh kayak gimana. Saya bilang saya bisa kasih slide presentasi, saya bisa kasih tahu bukunya kayak apa. Tapi sebaiknya tuh kita tuh tahu sesuatu tuh bukan karena ada di slide nomor ini, ada di buku halaman ini, tapi kita tahu sesuatu tuh karena kita pengen cari tahu. Yeah. Ya karena kita pengen apa sih ini maksudnya ini. Jadi saya sering banget ketika nanya sesuatu, saya nanya ke mahasiswanya pertanyaan yang standar banget, yang benar-benar standar, basic, yang ternyata mereka tuh nggak bisa jawab, gitu kan. Contohnya misalnya pertanyaan apa? Yang pertanyaan saya bilang, oke, kalian anak metalurgi material, saya bilang gitu kan, kalian tahu tentang logam. Saya ingin tanya, logam apa yang paling konduktif? Dia bingung. Apa ya? Oh, kok nggak kepikirkan Pak ya? Logam yang paling konduktif. Tapi sebelum saya tanya, kita sepakatin dulu. Saya selalu bikin sepakat no handphone, no internet. Jadi mereka masuk. Jadi saya masukin dulu. Murni. Jadi saya hanya ingin bertanya. Jadi dia di pertemuan pertama tuh biasanya ngobrol tentang ilmu pengetahuan, tentang mata kuliah. Oke, tutup semua handphone, nggak boleh WA, nggak boleh internet segala macam. Yang kalau nanya sebelah boleh, saya bilang silakan. Nanya sebelah kan, apa sih tahu gak? Bilang, saya tanya, gimana? Logam apa yang paling konduktif? Kok macam-macam jawabnya. Ada yang bilang tembaga, ada yang bilang baja. Kayak waktu itu nggak ada yang jawab satu pun yang benar. Terus saya bilang, oh Pak, ada Pak, diamond. Saya bilang, diamond logam bukan. Intinya itu. Jadi sementaranya mereka tuh benar-benar karena kita tuh generasi yang serba instan teh. Anak mahasiswa saya ya. Mahasiswa serba instan gitu kan. Jadi kita dapat informasi tuh banyak, cepat. Yeah. Nah, kadang-kadang mereka punya kesulitan untuk mencari sumbernya tuh apa sih yang membuat material tuh konduktif gitu kan. Oh, ternyata dari segi ininya loh. Apa misalkan gapnya gitu. Oh, ternyata dari segi ikatan atomnya. Oh, ternyata dari segi kemudahan elektron mengalir. Akhirnya kan saya bilang silver misalkan, perak. Kenapa nggak dipakai? Kenapa sih? Kok kita pakai tembaga? Kita cukup sama tembaga. Dia pikir lagi. Tak. Saya bilang perak itu logam mulia. Seperti emas gitu kan. Kalau logam mulia, logam emas itu ya tahu sendiri gitu kan. Selain sebagai perhiasan, ingat perak itu sangat mahal untuk diproduksi dengan jumlah banyak. Ada di alam, tapi ini keterbatasannya, terus cara produksinya, cara memisahkan perak dari batuannya tentu beda dengan cara memisahkan tembaga dari batuannya. Ujung-ujungnya cost, saya bilang gitu. Yeah. Nah, akhirnya saya bilang sama mereka ketika Anda menjawab, Anda nggak bisa menjawab dari satu sisi, hitung dari sisi cost-nya, hitung dari sisi ilmu elektronnya, hitung dari sisi ini baru Anda bisa dapat pengetahuan yang lengkap. Jadi bukan cuma slide dari saya sekitar 30 slide, 1 jam selesai, tapi Anda bisa tahu banyak. Oh, itu ya mereka senang banget. Ternyata dari slide pertama mereka kayaknya ini yang kurang sih. Maksudnya kayak komunikasi antar manusia ya dari dosen sama mahasiswa dan lebih mengutamakan kepada ayo kita cari tahu tentang apa sih ini. Yeah. Jadi nggak sepihak dari saya ngasih informasi. Tapi oh ini slide ini ya. Gitu ya. Jadi mereka terpancing rasa ingin tahunya, kecerdasannya terpancing. Gua tahu pasti gitu kan.
Itu yang saya praktekkan di sini. Dan mereka sudah mulai ini kok, kalau kita ngasih pelajaran itu mereka bisa dapat cepat kok. Bahkan mereka kan contoh sekarang kita pandemi, kita belajar jarak jauh ya. Via Zoom saya pernah via Zoom, via Microsoft Teams, Google segala macam. Kalau kita mau jujur itu ada di YouTube segala macam. Ada berapa persen mahasiswa yang melihat dosennya di layar dengan serius. Itu membosankan sekali kita duduk cuma ngedengerin dosen gitu ya, ngedengerin dosen. Pasti ntar di akhir kuliah pasti ada tugas. Saya sempat tanya kan, masuk gimana di pandemi? Bosan Pak gitu kan. Karena kan ketika kuliah, ketika mereka bosan di kelas, mereka keluar, mereka nongkrong, happy, saling share. Tapi ketika di pandemi gini di ruangan, mereka kan hanya duduk di ruangan rumah, melihat ibunya aja, orang tuanya aja, dan stres. Jadi kalau kita lihat, kadang-kadang ya informasi dari satu arah hanya dari dosen tuh benar-benar nggak efektif juga. Kita harus cari cara lain yang membuat mereka tuh mencari sendiri. Kita hanya sebatas fasilitator mereka. Betul. Ya. Oke. Jadi sekarang satu kelasnya ada berapa, Alfian? Macam-macam teh. Ada yang 40, ada 48, ada juga yang bisa sampai 30. Kalau kelas besar tuh bisa banyak juga. Waktu pas pertama kali ngajar setelah dari sini ya, ada ini nggak ya, maksudnya asa kagok gitu, maksudnya masih penyesuaian lagi, saya harus gimana ya, atau enggak udah ngalir biasa aja? Enggak, tetap kita pasti ada penyesuaian kok, harus ada penyesuaian dari segi mengajar. Terus metodenya mungkin ya pastinya bakalan lebih berbeda ya dari yang sebelum-sebelumnya kan, sekarang mungkin akan lebih tahu kan. Ya awal-awal kan pokoknya ya tahun pertama tuh pasti lebih agak kagok ya. Karena kan biasanya kan rasa-rasa sibuk tuh mengajar pertama kali. Nanti ngajar kedua ketiganya kan kita sudah, misalkan semester ini nih, kan nanti kan saya akan mengajar mata kuliah yang sama tahun depannya. Ya, tapi kan saya sudah punya bahannya di tahun ini. Tahun depannya kan sudah punya PowerPoint-nya, tinggal update, tinggal lebih melancarkan. Tahun pertama tuh ya tahun-tahun berat lah. Bagaimanapun kita nggak bisa bohong. Karena kita kan 4 tahun 8 bulan kita kerja sendiri, menerangkan ke profesor, ke teman-teman yang notabene-nya ya sesama S3 ya, sudah tahu. Terus kita menerangkan kepada halayak ramai juga dengan bahasa tulisan, dengan publish paper. Tapi sekarang kita menerangkan sesuatu di orang-orang yang baru lulus SMA misalkan. Dan kita harus tahu juga, kita pernah di posisi mereka. Yang mereka tuh nggak tahu apa-apa. Dan kadang-kadang kan, wah kita merasa superior. Nggak tahu nih Pak ya katanya. Tapi ya kita harus adaptasi. Oh nggak tahu nggak apa-apa. Proses semuanya butuh waktu ya. Kalau udah prosesnya, bisa dibilang saya dapat flow-nya itu ya kalau udah setahun ngajar lah. Jadi 2017, 18 sudah oke gini ternyata mahasiswa. Jadi 17 ke 18 itu masih ini ya. Ya, adaptasi lah. Dia dari mulai gitu. Mahasiswa yang ngakalin dosennya, ya bohong, nggak tepat waktu. Ketika mau dipunish, dia ngasih keadaan-keadaan yang kita harus iba. Dan kita harus oke gitu kan. Kayak gitulah macam-macam. Terus juga tentu kan kalau di Jerman kita fokus ya riset aja gitu kan. Nah sekarang kan di Indonesia nih teh, kalau ngajar nggak cuma ngajar aja, ada administrasi, ada ngerjain ini, ngerjain itu. Wah, lumayan ada hal-hal yang mungkin kita nggak berkenan untuk mengerjakan tapi harus. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Alfian, ilmunya semuanya, dan ini pasti bermanfaat buat yang lain juga. Amin.